Bisa, Ibu. Oke, sebelumnya sudah pernah ada yang mendengar tentang varicella? Varicella atau biasa dikenal dengan cacar air. Nah, biasanya ini banyak sekali anak-anak yang terserang saat usia sekolah. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah ada yang mengalami Sudah pernah, varicella. Ibu. Ya, sudah pernah ya ada yang mengalami, mungkin ada yang mengenalnya dengan cacar air atau biasa juga disebut dengan chickenpox. Ya, penyebabnya apa tadi? Nah, ini ya pengertian dari penyakit varicella atau biasa dikenal dengan chickenpox. Kalau orang awam bilang ya mudah cacar air ya. Ya, merupakan penyakit akibat dari infeksi virus yang disebabkan oleh virus Zoster. Ya, virus Zoster ini, varicella zoster ini satu famili, satu keluarga dengan herpes eh, yang biasa juga menyebabkan herpes simplex. Ya, hampir sama. Penyebab sama, tetapi manifestasi klinisnya hampir sama. Ya. Nah, penyebab dari penyakit varicella ini adalah virus VZV ya, biasa dikenal dengan virus zoster, varicella zoster. Nah, terdiri dari satu inti nukleoprotein dan DNA. Nah, virus ini diselubungi oleh lipid envelope. Nah, namanya saja lipid envelope, artinya lemak yang terselubung. Jadi di sini lemaknya itu virusnya ini kan menginang ke host ya, ke manusia. Nah, lipidnya ini didapat dari inangnya sehingga seperti antibodi atau seperti lemaknya yang dalam inangnya sehingga disebut lipid envelope atau selubung lemak. Makanya antibodi ini susah untuk mendeteksi adanya virus ini di dalam tubuh. Nah, biasa kita kenal penyakit infeksi seperti COVID, kemudian penyakit-penyakit menular lainnya, itu terkenal dengan masa inkubasi. Nah, sebenarnya apa sih masa inkubasi ini? Kadang kan orang-orang lihat, orang-orang menjelaskan, oh ini masih masa inkubasi, ini belum terserang, nah seperti itu. Nah, kita harus pahami dulu nih, masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi ini adalah waktu di mana terjadinya atau tertularnya mikroorganisme. Invasi mikroorganisme itu masuknya pertama kali ke dalam tubuh sampai tanda gejala itu terlihat. Nah, masa inkubasi ini juga tidak sama di setiap mikroorganisme, berbeda, bergantung dari jumlah bakteri atau virus yang masuk, kemudian tingkat keganasan dari virus atau bakteri tersebut, serta daya tahan tubuh. Inangnya itu bagus atau tidak. Nah, inangnya itu adalah kita, manusia. Hostesnya adalah kita, manusia. Jadi kalau misalnya kita misal tertular virus, belum tentu hari itu juga langsung bisa memperlihatkan tanda gejala. Biasanya rentang beberapa hari baru memperlihatkan tanda gejala. Nah, dari pertama tertular hingga menunjukkan tanda gejala itulah yang disebut dengan masa inkubasi. Nah, tiap orang juga berbeda ya, karena sistem daya tahan tubuh masing-masing orang itu juga sangat berbeda, tidak bisa disamaratakan. Nah, tanda gejala dari penyakit varicella atau cacar air ini biasa yang sering dikeluhkan yang pertama adalah pusing. Kemudian demam. Nah, demam ini adalah salah satu gejala terjadinya infeksi atau inflamasi. Kita tahu bahwa terjadinya inflamasi pada tubuh ini memperlihatkan beberapa tanda. Ada perubahan suhu, kalor. Nah, ditandai dengan perubahan suhu yang ada di dalam tubuh kita, yaitu demam. Jadi kalau misalnya ditanya orang nih, sakit apa? Sakit demam. Nah, demam itu bukan penyakit, tetapi adalah gejala bahwa tubuh kita mengalami infeksi. Kemudian juga ada dolor, yaitu ada rasa nyeri.
Ada rubor, ada color, ada dollar, function lysa, satunya lagi apa ya? Saya lupa. Pernah mempelajari ini enggak? Beberapa perubahan ketika mengalami inflamasi atau infeksi. Color, rubor, tumor. Jadi ada beberapa perubahan yang bisa diperlihatkan dari gejala tubuh kita. Kayak tadi color itu perubahan suhu disertai batuk misalnya. Nah itu juga beda-beda tiap penyakitnya. Kalau ditandai dengan demam. Kemudian rubor disertai dengan rasa panas ya, kemerahan seperti itu. Kemudian ada tumor. Biasanya kalau inflamasinya sudah parah itu ada pembekakan. Nah, kemudian ada perubahan fungsi dari tubuh karena perubahan-perubahan dari akibat inflamasi itu. Kemudian juga ada ruam. Ruam ini salah satu tanda gejala yang paling identik bahwa itu adalah penyakit cacar air, di mana ruam ini akan berkembang. Tidak hanya ruam 1 hari, 2 hari sembuh, tetapi akan berkembang. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ya, mulai dari apa sampai terjadinya pustula. Ya, mulainya ada lesi. Lesi ini seperti kulit yang terangkat akibat luka bakar. Nah, kalau misalnya dilihat, ini hampir sama dengan herpes simplex. Ya, kemerahan, terus seperti ada rasa terbakar, terus juga warnanya apa ya, merah-merah tapi seperti luka bakar. Nah, ruam-ruam yang terjadi akibat penyakit varicella. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi. Prosesnya terjadi ruam itu seperti apa? Nah, tadi diawali dengan bintik kemerahan yang disebut dengan makula, kemudian ada penonjolan pada kulit di area bintik-bintik kemerahan yang disebut dengan istilah papula. Kemudian setelah itu berkembang menjadi vesikel. Nah, ini berisi cairan. Nah, biasanya di tahap vesikel ini yang digunakan untuk pemeriksaan diagnosis. Cairannya diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian dengan adanya vesikel juga bisa dilakukan kerokan. Dalam arti cairan atau struktur kulit dari ruam ini bisa dijadikan untuk pemeriksaan klinis. Nah, setelah sudah sampai ke tahap vesikel, lama-lama akan berganti menjadi bentuk pustula. Nah, kalau sudah mengering, nah ini kalau misalnya terjadi infeksi, takutnya nanti akan terjadi abses. Abses ini nanti disertai dengan cairan yang berisi nanah. Nah, infeksi inilah yang nantinya juga bisa menyebabkan infeksi sekunder pada kulit. Jadi kalau kita misalnya mengalami cacar air, kita harus tetap menjaga kebersihan kita. Terus jangan merasa gatal malah digaruk-garuk. Nah, terkadang kita garukan itu terlalu keras ya, malah menambah parahnya luka. Iya. Nah, bagaimana awal mulanya? Bagaimana perjalanan penyakit ini sehingga bisa menyebabkan terjadinya infeksi? Nah, kita kenal kalau penyakit varicella itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap viremia yang pertama dan primer dan viremia sekunder. Di mana awalnya tadi sudah dijelaskan kelompok virus masuk melalui apa? Bagaimana cara masuknya virus? Jadi masuk melalui mukosa saluran nafas ya. Jadi yang namanya virus atau bakteri ini pasti mencari eh, cara untuk bisa mencapai pintu masuk dari inangnya. Nah, pintu masuk ini bisa dari mukosa saluran nafas atau orofaring. Kemudian juga tertularnya bisa dari tadi kontak erat ya, apalagi kalau memegang lesi-lesi atau apa namanya benda-benda yang terkontaminasi dari penderita.
Nah, yang pertama ini adalah inkubasi period, di mana tadi belum diketahui ya, inkubasi ini sampai gejala yang pertama itu terlihat. Nah, masuk ke dalam saluran nafas, mukosa, melalui mukosa, kemudian akan mereplikasi dirinya, akan memperbanyak dirinya. Nah, ini adalah tahap viremia primer, di mana di tubuh itu, di tubuh kita, mengandung banyak virus dengan kadar yang sangat tinggi. Nah, ketika pada tahap viremia primer ini, virus itu akan mereplikasi sebanyak mungkin sehingga bisa menyebabkan viremia sekunder semakin banyak, jumlahnya semakin banyak. Nah, pada tahap primer viremia primer itu masuk ke dalam organ-organ baik secara lokal maupun secara sistemik. Nah, yang pertama menyerang organ yang berfungsi untuk menjaga ketahanan tubuh kita adalah apa dulu di anatomi? Sistem limfatik. Nah, ini adalah gambar liver ya. Nah, ini kalau misalnya sistem limfatik sudah terkena, berarti ada gangguan dari daya tahan tubuh kita. Kemudian kalau masuk ke peredaran darah, nah ini akan mempengaruhi terhadap sistem sistemik. Karena ketika sudah masuk ke dalam darah, saat itu juga dengan tidak menunggu waktu yang lama, semua organ yang terserang itu pasti akan mengalami infeksi. Seperti itu. Ya, paham sampai sini? Nah, gambar yang ini ya, ini terjadi multiplikasi atau memperbanyak diri pada virusnya, kemudian menempel di beberapa organ. Nah, penempelan pada organ-organ ini dibantu dengan tadi, kalau masuk ke sistem peredaran darah begitu cepatnya, sehingga infeksi meluas ke seluruh tubuh. Nah, ini secara singkatnya tadi ya. Jadi virus masuk ke dalam saluran nafas melalui mukosa. Karena mukosa itu lembab ya sifatnya. Jadi mudah sekali untuk tempat berkembang biaknya virus. Kemudian tahap viremia primer itu adalah di mana tubuh kita mempunyai kadar virus yang tinggi. Nah, pada tahap pertama itu mengalami penyebaran dan memperbanyak diri secara banyak hingga sampai ke tahap viremia sekunder. Kalau sudah tahap viremia sekunder ini bisa menginfeksi ke seluruh tubuh, seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya kalau sudah pernah mengalami atau menderita penyakit cacar air, ini tidak akan terkena lagi. Ya, jadi sekali terkena biasanya sebagai proteksi seumur hidup. Tergantung imunitas pada masing-masing juga. Nah, kita tahunya kalau itu terkena varicella atau penyakit cacar air, kita bisa lihat dari beberapa pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Yang pertama adalah pemeriksaan serum darah. Nah, kalau misalnya dari pemeriksaan darah sangat terlihat ada peningkatan antibodi. Jadi kalau misalnya kayak pemeriksaan untuk penyakit tipes ya, nah itu kan bisa terlihat dengan menggunakan tes Widal. Ya, mungkin beberapa pernah ada yang mendengar ya. Nah, tergantung kalau misalnya hasil titernya tinggi, kemungkinan juga terinfeksi Salmonella typhi. Nah, ini sama juga untuk pemeriksaan diagnosis pada varicella. Kemudian pemeriksaan kultus virus dari cairan vesikel yang sudah tadi saya jelaskan ya. Cairan vesikel itu diambil, dikerok untuk dilakukan uji lab. Kemudian pada apusan sang ini sama juga pada cairan vesikelnya yang diambil itu adalah vesikel yang masih baru. Karena dengan harapan sediaan yang diambil dari vesikel baru itu akan cukup memadai jumlahnya. Kemudian pemeriksaan mikroskop elektron. Nah, ini mikroskop elektron berbeda dengan mikroskop cahaya yang secara manual. Kalau mikroskop elektron ini bisa memperbesar objek itu hingga 2 juta kali. Jadi bisa terlihat virusnya. Padahal kita tahu ya, anatomi struktur virus atau bakteri itu sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
Nah, ini adalah beberapa komplikasi yang disebabkan karena penyakit varicella. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Yang pertama adalah infeksi kulit sekunder. Nah, ini adalah komplikasi yang sering terjadi yang disebabkan oleh Streptococcus. Streptococcus, ya, maaf ya. Streptococcus pyogenes. Nah, jadi ini apabila kita tidak menjaga kebersihan kita, yang sudah saya jelaskan tadi ya, menggaruk-garuk, kemudian malah menimbulkan luka baru, dan juga mungkin tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini bisa memicu terjadinya infeksi tambahan, atau yang biasa disebut dengan infeksi kulit sekunder. Jadi memang karena penyakit ini kaitannya dengan kebersihan, kita juga harus menjaga kebersihannya. Kemudian pneumonia, karena tadi ya virusnya menyerang yang paling utama masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ini bisa masuk ke saluran pernafasan yang lebih dalam, misalnya paru-paru. Nah, hal ini juga bisa mengakibatkan dampak yang sangat berat, terutama pada perokok yang aktif. Ya, jadi perokok berat itu juga kalau terkena varicella ada kemungkinan besar bisa menyebabkan pneumonia. Nah, gejalanya tadi ya, batuk-batuk. Nah, itu juga salah satu gejala dari pneumonia. Kemudian ensefalitis, tadi juga sudah dijelaskan kelompok bahwa kemungkinan terjadi peradangan pada jaringan otak. Nah, kita tidak bisa langsung mendiagnosa bahwa ini ensefalitis karena memang gejala yang ditimbulkan itu adalah seperti adanya gangguan saraf, seperti letargi, lesu, terus tidak ada daya seperti itu. Jadi kemungkinan mengarah ke tanda gejala yang menyerupai dengan tanda gejala ensefalitis. Kemudian mielitis transversa, yaitu adanya gangguan pada saraf tulang belakang, adanya rasa nyeri. Kemudian sindrom Guillain-Barré. Biasanya ini memang jarang sekali terjadi ya. Ini terjadi apabila menyerang sistem imun kita menyerang pada area saraf. Nah, tapi ini termasuk kondisi yang langka untuk ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah ya, individu dengan defisiensi imun dalam arti imun daya tahan tubuh tidak mencukupi seperti orang normal lainnya, orang sehat lainnya, ini bisa menyebabkan komplikasi yang lebih parah. Contohnya pada lesi, lesi akan lebih lama untuk sembuh dan bisa menyebabkan hemoragik atau perdarahan. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh beberapa pertanyaan tadi kayaknya mengarah ke kehamilan semua ya. Nah, nih, dampak varicella terhadap kehamilan dan resiko terhadap BBL atau terhadap neonatus. Nah, yang pertama, jika infeksi terjadi selama 20 minggu pertama, ini bisa menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan. Nah, salah satunya mungkin bisa menyebabkan ekstremitas pendek, mikrosefalik, katarak, dan lain sebagainya. Nah, karena kita tahu pada tahap kehamilan di awal-awal trimester itu adalah tahap embrionik ya, jadi pembentukan janin. Jadi memang rentan sekali terkena penyakit varicella karena pada tahap itu tahap pembentukan embrio kemudian terserang virus, nah bisa menyebabkan mutasi DNA. Kemungkinannya salah satunya seperti itu. Kemudian jika terjadi pada trimester 2 dan 3, bayi dapat mengalami herpes zoster aktif namun tidak ada kelainan. Nah, ini juga belum dapat dibuktikan secara ilmiah ya. Ini hanya kemungkinan saja. Jadi analoginya seperti ini, karena pada trimester 2 dan 3 itu plasenta sudah terbentuk ya, di atas usia 16 minggu plasenta sudah terbentuk secara sempurna, jadi sudah dapat menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi plasenta apa kemarin? Media transfer antibodi ibu. Nah, kalau misalnya virus itu tidak bisa menembus lapisan plasenta, kemungkinan tidak akan menyebabkan transmisi dari ibu ke janin. Ya, seperti itu ya analoginya.
Kemudian pada tahap ketika sudah bersalin, nah bayi bisa mengalami kematian atau berpotensi mengalami kematian. Nah, ini dikarenakan karena pada bayi baru lahir itu sistem limfatiknya belum terbentuk secara sempurna. Karena kita tahu ya, ada kelenjar timus ya pada neonatus. Untuk apa? Salah satu bagian organ dari sistem limfatik ya. Fungsinya sama untuk ketahanan tubuh. Ya, jadi belum terbentuk secara sempurna sehingga tidak bisa menangkal adanya virus atau bakteri yang masuk dengan baik. Jadi sistem imunitasnya belum terbentuk secara sempurna. Nah, itu alasannya seperti itu. Nah, bagaimana penanganan yang baik terhadap kasus varicella? Nah, pada prinsipnya ini memang yang pertama adalah suportif. Kita bisa memberikan medikamentosa, kemudian juga bisa memberikan edukasi konseling kepada pasien untuk tetap menjaga personal hygiene-nya. Dalam arti di sini suportif itu juga tidak hanya memberikan support ya secara material, tetapi juga secara psikologis, karena memang penderita-penderita pada varicella ketika sudah diketahui menderita cacar air, pasti diminta untuk mengisolasi dirinya, mengkarantina dirinya agar tidak menyebarkan penularan secara luas. Nah, ini yang pertama, pada anak yang sehat varicella biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Dalam catatan, yang sehat ini mempunyai imunitas yang bagus, bukan pada penderita imunodefisiensi atau dengan masalah atau gangguan pada sistem imunnya. Yang kita bisa berikan adalah support untuk mengurangi gejalanya. Ya, terapi simptomatik namanya ya, untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan dari varicella. Yang pertama adalah pengobatan topikal. Nah, pengobatan topikal ini dimaksudkan adalah obat yang diberikan dari luar, pemakaiannya dari luar dengan menggunakan lotion kalamin. Nah, ini adalah untuk mengurangi gatal yang ditimbulkan akibat lesi atau ruam pada kulit. Bisa dengan menggunakan lotion kalamin atau menggunakan kompres dingin. Ya, itu untuk mengurangi gatal. Jadi tiap orang ini mungkin asuhannya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin bisa menahan rasa gatal, ada yang tidak bisa menahan rasa gatal. Nah, ini juga asuhannya beda-beda. Kemudian hindari untuk memencet atau memecahkan vesikel. Nah, ini juga bisa menyebabkan infeksi kulit sekunder ya tadi ya. Adanya luka baru, kemudian tidak dijaga kebersihannya malah akan menimbulkan masalah yang baru pada kulit. Tadi bisa terinfeksi bakteri Streptococcus. Nah, kemudian apabila terdapat infeksi sekunder, boleh ditambahkan antibiotik secara topikal atau sistemik. Nah, antibiotik topikal bisa menggunakan salep antibiotik atau kalau sistemik ya bisa menggunakan per oral. Ya. Kemudian menggunakan antihistamin, histamin untuk mengurangi rasa gatal. Nah, ini juga antihistamin tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Ada loratadin, kemudian difenhidramin, kemudian ada CTM atau apa namanya? Chlorpheniramine maleat biasanya. Ya, untuk mengurangi rasa gatal. Kemudian penggunaan antipiretik atau paracetamol ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan akibat ruam atau lesi pada kulit. Ya, yang paling penting adalah personal hygiene. Nah, ini ya selain kita memberikan support medikamentosa, yang pasti kita harus tetap menjaga kebersihan penderita. Ya tidak hanya ketika sudah mengalami cacar air ya, harusnya memang kita sejak sehat pun harus selalu menjaga personal hygiene. Nah, ini antivirus tidak asal diberikan ya. Ketika tidak ada komplikasi, tidak ada penyulit, kemudian tidak pada kelompok pasien dengan resiko tinggi tidak perlu diberikan antivirus. Tetapi kalau misalnya pasien yang terkena itu masuk dalam kelompok resiko tinggi, ya kita perlu memberikan antivirus.
beberapa pasien dengan risiko tinggi ya, bisa dibaca ya. Oke. Nah, terapi antivirus ini akan sangat efektif, dalam arti efektif ini bisa mengurangi gejala, bisa mengurangi keluhan, bahkan bisa mengobati. Ini apabila diberikan pada pasien dewasa dan pasien dengan gangguan sistem imunitas, diberikan setelah 24 jam pertama sejak munculnya ruam pada kulit. Kemudian juga beberapa macam antivirus sama dengan kelompok tadi ya, ada acyclovir. Bisa diberikan secara oral, kemudian bisa diberikan secara intravena, ya tergantung kasusnya juga. Kemudian catatan yang paling penting, pasien yang mendapatkan terapi acyclovir secara ini ya, secara menyeluruh, ini harus dipertahankan hidrasinya. Jadi tidak boleh mengalami dehidrasi. Karena apabila mengalami dehidrasi, acyclovir ini memberikan dampak kristalisasi pada tubulus renal. Jadi harus dengan hidrasi yang cukup. Ya, minum yang banyak itu bisa dianjurkan oleh pada penderita varicella. Nah, pencegahannya bisa dilakukan karantina untuk tidak menyebabkan penyebaran penularan. Nah, selama 5 hari sejak timbulnya ruam. Ya, jadi biasanya memang sering sekali menyerang pada anak-anak usia sekolah. Kemudian penggunaan APD, alat pelindung diri, dan kita menerapkan sistem kelola pencegahan infeksi ya. Jadi memang untuk mencegah terjadinya penularan penyakit atau untuk mencegah terkenanya infeksi, kita tidak hanya menggunakan APD saja sudah cukup, tetapi kita juga harus tahu bagaimana tata kelola PI-nya. Ya, kita melakukan sterilisasi alat, kemudian dekontaminasi alat, itu juga perlu untuk mematikan virus atau untuk mencegah terjadinya penularan. Kemudian diberikan varicella zoster immunoglobulin. Nah, ini adalah obat. Obat yang diberikan dalam kurun waktu 10 hari setelah terpajan varicella sebagai pencegahan dengan dengan menggunakan obat. Nah, ini adalah beberapa pasien yang direkomendasikan untuk mengkonsumsi PZIK ini. Ya, kalau kita lihat adalah pasien-pasien yang belum mempunyai antibodi secara aktif ya. Nah, pasien imunosupresi dan wanita hamil dengan antibodi negatif. Dalam arti di sini wanita hamil yang belum pernah mengalami cacar air. Kemudian neonatus yang ibunya mengalami cacar air sebelum usia 28 hari. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa BBL memang rentan terjadi penularan dari ibunya karena memang sistem imunnya belum terbentuk secara sempurna. Nah, ini juga tahapan pencegahan. Pada pasien imunokompromis diberikan dalam kurun waktu 96 jam pasca terpapar atau dalam waktu 4 hari. Nah, yang paling penting ketika kita sudah tahu bahwa rentan terkena penyakit varicella, kita harus segera melakukan vaksin. Nah, vaksin ini apa? Ada yang tahu vaksin? Nggak tahu, Mbak Feni. Ya, vaksin apa? Ya, virus yang dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kalau secara ideal lebih dari 12 bulan umurnya itu diberikan dosis tunggal, hanya sekali diberikan. Tetapi kalau misalnya usia sampai usia remaja ya hingga di atas 13 tahun belum diberikan vaksin varicella, ini diberikan 2 kali dosis dengan rentang 4 sampai 8 minggu jaraknya. Nah, ini pemberiannya adalah secara subkutan atau di bawah
kulit dengan dosis 0,5 mili. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi tadi sudah sebenarnya penjelasan yang tadi itu sudah menjawab 3 pertanyaan ini ya. Indikator penularan dari ibu hamil ke janin itu seperti apa? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa adanya plasenta. Ya, plasenta terbentuk secara lengkap itu di atas 16 minggu. Ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan di trimester 2 atau trimester 3 ini juga bisa tertular dari ibu hamilnya. Ya, kondisinya plasentanya, kadang plasentanya bagus, kemudian plasenta ini kan berfungsi sebagai transfer antibodi ya. Kalau misalnya virusnya itu bisa menembus lapisan plasenta, ya bisa menyebabkan penularan dari ibu ke janin. Terus komplikasi tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Kalau misalnya terkena pada trimester pertama, kurang dari 20 minggu bisa menyebabkan cacat bawaan atau kelainan kongenital. Gitu. Terus apakah varicella bisa menyebabkan gangguan rahim? Setahu saya tidak, tetapi bisa menimbulkan kegawat daruratan pada janin. Oke, ada yang mau diklarifikasi atau mau ditanyakan? Sudah jelas belum penjelasan?